Vira, Vira anakku, kamu sudah pulang nak. Bawa ibu pulang nak. Vira? Bang, apa jangan-jangan sosok Anwar itu Vira? Dokter, Iya Pak, gimana kondisi Sekar? kondisi suster Sekar baik-baik aja, hanya luka gores sedikit. Luka gores sedikit? Dokter nggak bercanda kan? Nggak mungkin lukanya cuma goresan sedikit dokter. Sekar ini ditusuk. Saya lihat sendiri tadi dia kayak orang sekarat, dia nahan sakit yang luar biasa. Enggak Mas Satria, saya nggak apa-apa kok. Kamunya aja yang lebay. Nggak mungkin. Nggak mungkin aku salah lihat. Apalagi sampai halusinasi, aku nggak segila itu. Tapi kenapa bisa ya? Jujur ini di luar nalar. Apa iya cuman karena Sekar nggak mau kelihatan lemah, jadi dia pura-pura kuat di depan aku? Atau ada sesuatu yang emang dia nggak mau untuk aku ketahui? Nggak bisa nih kayak gini terus. Aku harus buang pikiran kayak gini. Terlalu banyak hal yang harus aku urus. Apalagi si Bel. Nggak mungkin. Nggak mungkin sekarang ngelakuin hal kayak gini. Tapi kalau dari videonya, sekilas emang seolah-olah sekarang salah. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus samperin Sekar dan dengar penjelasan dia langsung. Kasihan dia kalau difitnah. Aku penasaran, gimana ya responnya Satria setelah melihat video Sekar jatuhin aku. Aku harus langsung samperin dia ke kantor buat lihat ekspresi mukanya Satria secara langsung. Itu kan motornya Satria. Mau kemana dia? Tapi kalau dia udah lihat videonya Sekar, ngapain dia jalan ke arah yang berbeda? Apa jangan-jangan dia mau nyamperin Sekar? Aku harus samperin. Kamu gak bisa kabur lagi dari aku, Sat. Aku harus tahu kamu mau kemana. Kalau dia beneran ketemu Sekar, berarti Satria lebih milih dia daripada aku. Dan kalau itu yang terjadi, aku gak akan diem aja. Aku bakal pastiin hidup Sekar hancur. Kayaknya bener deh kata Satria. Aku nggak boleh terus-terusan diem kayak gini. Karena kalau aku terus-terusan kayak gini, semuanya malah makin runyam. Aku nggak boleh mangkir terus kayak gini. Gua setuju banget. Mendingan kita sekarang ke kantornya Ayang Beb. Biar jelas semuanya. Gua kagak mau lu pikiran lu begini banyak jadi OTT lu. OTT? Tahu apa sih abang soal OTT? Lagian apa coba? Orang yang biasa lakuin OTT itu Satria, bukan saya. Lu dikit-dikit Ayang Beb dibawa-bawa. Maksud gua tuh lu kebanyakan pikirnya ya jadi OTT begini. Bang, itu mah namanya OVT. OVT, overthinking, banyak pikiran. Bukan OTT. Kalau OTT itu operasi tangkap tangan. Alah lu banyak istilah lu, maksud gua juga entu. Ngeledek aja lu bisanya kagak punya sopan santun. Ampun arwah senior. Yaudah, saya pergi dulu ya, biar gak OTT. Terus aja lu ngeledek gue. Bang, temenin saya yuk kantor polisi. Biar saya beresin semuanya sekarang. Ini kan lu ngeledekin gue terus, tapi giliran butuh ngajak gue.
Gue juga heran orang zaman sekarang nih, istilahnya banyak banget. Singkatan-singkatannya mana gua ngerti sih. Berangkat. Ayo. Ayo. Sekar. Satria kenapa datang ke sini? Dia pasti mau maksa aku lagi ke kantor polisi buat ngelapor. Kali ini aku akan nurutin aja apa maunya. Sekar. Mas Satria, ngapain sih repot-repot nyamperin saya cuma buat ingetin saya untuk ngelapor? Kamu gak usah GR. Kamu pikir aku ini tukang ojek yang datang buat ngantar terus ngejemput. Aku ingetin ke kamu itu emang tugas aku sebagai polisi. Harus menginformasikan kepada masyarakat yang harus melapor. Lagian aku kesini bukan buat soal itu kok. Aku mau nanya soal video. Video apa? Kamu lihat video ini? Aku jadi yakin saat kejadian itu pasti ada orang di sekitar sana yang rekam semuanya. Tapi siapa orangnya? Mas, kamu dapat dari mana video ini? Dapat dari mananya bukan urusan kamu. Yang pasti aku mau nanya sama kamu, video ini valid atau enggak? Berapa kali saya bilang sama kamu? Saya nggak pernah mas ngelakuin itu. Ngapain coba saya dorong bela? Aku gak mau debat sama kamu. Aku butuh konfirmasi dari kamu. Kejadian yang sebenarnya sama yang di video tadi, sama apa enggak? Percuma ya saya jelasin sama kamu. Video zaman sekarang tuh bisa diedit kan? Jadi mau sekeras apapun saya bela diri, kamu nggak bakal percaya sama saya. Jadi percuma. Tunggu. Aku belum selesai ngomong. Ya buat apa sih saya dengerin Mas Satria lagi? Kalau ujung-ujungnya cuma buat mojokin saya doang. Ini faktanya ya mas. Bella itu sengaja dorong saya. Tapi saya berhasil menghindar. Saya berhasil pegangan. Malah dia yang jatuh sendiri. Dia yang niat jahat. Dia juga yang kena batunya. Terus itu salah saya gitu. Saya yakin kok mas. Kamu pasti masih ragu kan sama ucapan saya? Tapi tolong percaya sama saya Mas Satria. Mas, saya tahu. Kamu pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya bukan ngebela diri saya ya mas, untuk nutupin semua kelakuan saya. Tapi saya bener nggak ngelakuin ini. Pikiran kamu jangan traveling kemana-mana ya. Gak ada yang mikir aneh-aneh. Bilang aja kamu nyari kesempatan dalam kesempitan supaya bisa megang-megang polisi ganteng. Apaan sih? Bagus ya. Jadi ini ya Satria, yang bikin laporan aku lama di prosesnya. Karena ada cinta lokasi antara calon tersangka dan juga polisi. Bel, biasain jangan nuduh sembarangan. Sembarangan? Emang nyatanya kayak gitu kan? Nih, buktinya. Dr. Sekar, ingat ya, saya akan memperjuangkan hak saya. Biarpun gak dibantu sama Satria. Dan saya pastikan kamu akan dihukum setimpal. Bukannya kamu ya yang bakalan dapetin hukuman bertubi-tubi? Karena biasanya orang yang suka ngelakuin kejahatan dan fitnah itu akan balik lagi ke orang itu sendiri. Masa sih? Mungkin sekarang kamu ngerasa menang ya, tapi lihat aja, kebenaran selalu datang tepat pada waktunya. Yes. Gitu dong. Itu baru namanya keren. Lu harus percaya diri. Lawan yang beginian aja mah. Lu kagak usah takut. Itu baru namanya murid gue. Tapi ya, syukurin lu. Kalau bisa begini terus lu. Menderita. Kalau perlu gue tambahin. sekarang mau apaan sih? Siapa yang jambak aku? Kenapa sih? Akhir-akhir ini aku selalu ada kejadian aneh. Satria! Apa Bel? Gimana soal perkembangan laporan aku? Sekar kapan bisa ditahan? Harus kamu ketahui,
Aku nggak mungkin nahan orang sembarangan tanpa bukti yang kuat. Loh, emangnya kurang bukti apa lagi Satria? Kamu belum nonton videonya? Memang aku udah lihat, tapi nggak tahu kenapa aku nggak yakin kalau sekarang ngedorong kamu. Sekarang aku tanya sama kamu, waktu kejadian itu apa kalian berantem? Gini, aku tahu Sekar seperti apa. Aku mengenal dia dengan baik, aku pun mengenal kamu. Saran dari aku, cabut laporannya terus kalian berakhir dengan damai, itu lebih baik. Apa? Aku nggak salah dengar Satria. Kamu suruh aku cabut laporannya setelah apa yang udah dia lakuin ke aku. Aku nggak bisa jalan Satria waktu itu. Dengar ya Satria, dengan adanya video itu, harusnya jadi bukti yang kuat dong buat penahanan Sekar. Oke, satu hal lagi. Dari mana kamu dapat rekaman itu? Apa kamu sengaja ngerekam kejadian itu untuk ngejebak Sekar? Kalau memang iya, artinya ada satu orang saksi yang ngerekam video itu. Dan aku perlu cari dia. Gawat nih, kalau orang nggak ketahuan yang ngerekam bukti itu, bisa-bisa Rangga ngadu full videonya ke Satria. Jawab. Gini loh Satria, aku berhak untuk melindungi saksi yang udah merecord video itu. Gimana pun dia udah nyelamatin nyawa aku lah. Kamu ini bener-bener ya, ada video ini aja kamu lamban. Gimana nggak ada video ini coba? Satria, aku capek ngomong sama kamu, tau gak? Ngomong sama tembok. Udah paling benar, aku menghindar. Aku nggak mau kelihatan mencurigakan di mata Satria. Aku harus ngomong sama Tante Aster. Halo Tante. Tante, aku ke resto sekarang. Kenapa sih Bel? Kok muka kamu kusut banget? Seharusnya hari itu nih hari menyenangkan buat kamu. Aku bete banget Tante. Masa Satria nyuruh aku cabut pelaporan Sekar. Aku nggak mau lah. Terus dia ngincer aku Tante. Dia nanya siapa yang rekam video itu. Aku takut banget Tante. Kalau misalnya Satria tahu orang itu adalah Rangga. Terus kamu jawab apa? Ya aku ngeles aja Tan. Aku bilang aku akan lindungin siapapun orang yang berniat tolong aku. Itu artinya Satria nggak bisa menyentuh orang-orang itu kan? Iya tapi Tante nggak semudah yang Tante pikirin. Tante tahu sendiri kan, Satria itu keras kepala banget kalau dia mau memburu sesuatu. Aku takutnya dia nemuin kalau Rangga ada di sel tahanan Tante. Atau gimana? Oke, kamu tenang aja ya. Tante tidak akan tinggal diam. Tante pastikan Satria nggak akan mengulik masalah ini lagi. Dan nanya-nanya siapa pengirimnya. Bentar Tante. Aku punya ide brilian. Supaya Sekar makin cepat untuk ditahan. Apa? Ide kamu tuh sangat brilian sekali. Tante salut sama kamu. Misi Ibu, maaf, saya mau ngobrol sama Bu Astari. Ya ampun Ferdi, ini saya lagi ngomong loh sama tamu. Ngapain sih kamu ngelak gitu aja? Kayak nggak punya sopan santun ya. Udah sana. Cuman sebentar Bu, sebentar aja. Tante aku mau pamit duluan aja ya. Aku mau jalanin tugas kita. Oh, yaudah Ben, ayo. Bu, Kok bukan anak kerja? Malah masih di sini? maaf Bu sebelumnya Bu. Saya ini memberanikan diri untuk kasbon lagi. Saya ada keperluan Bu. Ya ampun Ferdi, baru kemarin kamu kasbon, sekarang mau kasbon lagi. Ya ampun, enggak. Bu, maaf Bu, tapi ini penting banget. Saya butuh sekali ini Bu. Gak bisa. Cukup sekali aja kamu kasbon. Lunasin dulu sebelumnya. Bu, saya mohon Bu Astari. Enggak. Saya mohon Bu. Aduh, kemana lagi nih, gawat ini. Kamu ngapain sih telepon aku terus? Hah? Aku tuh lagi cari jalan keluar di sini ya. Ini ngerongrong terus yang ada. Tenang aja, tenang. Aku pasti bayar kok. Tapi pinjaman Bang Ferdi itu udah lama tenggat waktu. Pihak koperasi udah nggak bisa nunggu lagi, Bang. Berapapun itu harus ada pembayaran yang masuk, Bang. Ini tuh bunganya makin bertambah.
Kalau kamu tahu nggak mampu bayar, nggak usahlah pinjem uang di koperasi simpan pinjam. Ih, ini orang selalu aja begini. Selalu aja ingkar tiap ditagih utang. Kamu kenapa, Fir? Kok kelihatannya kayak kesel begitu? Ibu inget kan, Bu? Bang Ferdi yang waktu itu aku bantuin pinjem uang di tempat aku kerja. Iya, Ibu ingat. Dia itu selalu mangkir dari pembayaran. Aku yang salah bantuin dia karena dia tetangga kita, Bu. Ibu tahu, Fir. Pasti kamu merasa serba salah, kan? Iya, Bu. Waktu itu Bang Ferdi baik banget. Waktu minta tolong aku buat approve pinjamannya. Tapi sekarang mana coba? Malah galakan dia pasti tagih utang. Pokoknya aku harus samperin dia ke tempat dia kerja, Bu. Jangan, Fir. Jangan samperin dia sekarang. Kalau memang dia niat bayar, pasti dia akan datang sama kamu. Ibu tenang aja. Aku gak akan kenapa-kenapa kok. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Aku jalan ya, Bu. Iya. Fir, Iya, Bu. nanti kalau urusan kamu sudah selesai cepet pulang ya, Nak. Iya, Bu. Vira pasti pulang. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Kenapa sih mereka? Sekar. Kamu belum tahu video yang beredar di sosmed? Video? Iya, nih, lihat. Hai guys, aku mau curhat sama kalian. Aku lagi sedih banget. Kemarin ada yang nyelakain aku. Aku ada buktinya. Aku kasih lihat ya. Kalian lihat kan? Aku ada bukti validnya, itu semua lengkap. Dan yang aku butuhin sekarang cuman keadilan. Ini adalah ulah seorang suster bernama Sekar. Aku minta kalian bantu aku ya guys, karena aku lagi mencari keadilan. Ini orang playing victim banget sih. Kau percaya sama aku kan? Semua yang ada di sini itu nggak benar. Aku yakin dia itu cuma share video potongan aja, bukan video yang utuh. Kamu percaya kan sama aku? Ya, sekarang aku percaya aku sama kamu. Ulahnya si ceker mercon. Ada aja. Kagak ada kapok-kapoknya. Tapi pasien yang lain kayaknya takut deh sama kamu. Kenapa sih? Saya jadi diomongin orang-orang lagi gara-gara Bella. Ini fitness, kagak bisa didiemin. Fitnah? Iya, ini fitnah. Tapi kamu harus buktiin kalau kamu nggak salah. Hati-hati loh. Kalau kepala rumah sakit sampai tahu, bisa-bisa kamu dipecat. Lu tenang aja. Dia belum kena bogem gurunya si Pitung nih. Biar gua kerjain dia, lu lihat aja. Syukurin kamu sekarang. Apa masih bisa Satria belain kamu? Nggak mungkin. Sekar. Tunggu aja. Setelah ini kamu nggak akan hidup tenang. Semua orang bakal ngehujat kamu. Kalian lihat deh. Guys, kalian dengar nggak? Kok udah tiba-tiba di langit-langit rumahku ada suara aneh. Enggak, ini semua aneh banget. Guys, kalian lihat kan? Benda-benda di rumahku semuanya pada gerak-gerak sendiri. Ini fix ada setan di rumahku, guys. Kalian ngapain sih? Aku nggak mungkin bohong, ini beneran. Kalian, ini live loh. Ini live dan aku sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa. Aku ngapain ngeprank diri aku sendiri, guys? Ini kalian lihat sendiri kan? Tuh, aku di rumah sendiri. Ini aneh banget sih. Syukurin lu. Emang enak.
Tante, ya. Tenang. Kamu kenapa? Ini Tante baru aja mau ke rumah kamu loh. Tante mau nanyain rencana yang mau kamu jalanin itu. Tante, ini gawat banget Tante. Tadi aku lagi live, terus tiba-tiba ada yang gangguin aku. Aku curiga ini arwah dan semacamnya kayak gitu deh, Tante. Taruh, maksud kamu arwah Laras? Apa-apaan sih, Tan? Kenapa jadi Laras terus? Aku tuh gak berbuat apa-apa sama Laras, Tante. Yang ada kalau Laras mau nerus, Laras Tante, tahu gak, bukan aku. Cukup, Bella. Tante yang cukup. Kita kan udah punya perjanjian, Tante. Gak bahas-bahas soal ini lagi. Kenapa Tante malah bahas bikin aku inget, tau gak? Yaudah, oke. Ya, Tante minta maaf ya. Tante gak ada maksud apa-apa. Maaf Komandan, bukan bermaksud kurang ajar. Tapi mantan pacar Komandan itu udah meremehkan kinerja kita. Secara tidak langsung dia telah menggiring opini negatif untuk instansi kita. Ya, saya juga nggak habis pikir sama Bella. Dia ini mikir kita nggak becus dan nggak bener kerjanya. Tanpa dia ketahui ngurus satu kasus itu bukan hal yang mudah. Ini udah nggak bisa dibiarin Komandan. Tapi apakah benar Sekar yang mendorong Bella, Komandan? Semakin Suster Sekar mengulur waktu untuk membuat laporan, maka akan semakin panjang juga kasusnya, Komandan. Bisa-bisa Suster Sekar dijemput paksa, Dan. Ya, saya paham. Saya akan selalu profesional. Saya akan jalanin semuanya sesuai prosedur yang ada. Tapi saya berharap sebelum waktu pemanggilan habis, Suster Sekar bisa datang ke sini dan memberikan keterangan yang konkret ke kita. Apa perlu saya bantu, Komandan? Gak usah. Untuk kasus Bella dan Sekar ini biar jadi urusan saya. Selamat siang, Komandan. Oke, Bayu. Saya minta kamu bantu Jovi untuk mengurus beberapa laporan pengaduan mengenai pinjol. Karena ini udah meresahkan masyarakat. Sebentar lagi saya mau pergi untuk menyelidiki kasus ini. Siap, Dan! Silakan. Assalamualaikum. Ferdi, tolong buka pintunya, Ferdi. Yang punya rumah lagi pergi, Bu. Lagi pergi? Pergi kemana, Bu? Ferdi sama istrinya pulang kampung. Hah? Pulang kampung? Nggak mungkin, Bu. Soalnya tadi siang anak saya itu pergi ke rumah Ferdi. Tapi sampai sekarang belum pulang. Makanya saya cari ke sini. Aduh, hati-hati, Bu. Sekarang banyak orang ngelakuin kejahatan. Apalagi profesinya Mbak Vira kan penagih hutang. Zaman sekarang yang punya hutang lebih galak, bahkan lebih berbahaya daripada begal, Bu. Maksud Ibu apa? Di luar sana kan sekarang lagi banyak kejahatan, Bu. Iya, amit-amit kalau sampai terjadi apa-apa sama anak Ibu, mending Ibu lapor polisi aja. Biar langsung dicari, Bu. Aduh, Saya permisi dulu ya, Bu. ya Allah. Ferdi! Baik, makasih. Bayu, ada masalah apa ini? Ini, Dan. Anak ibu ini belum pulang ke rumah, Dan. Padahal hampir nggak ada jam lembur di kantornya, Dan. Pak, tolong anak saya, Pak. Tolong carikan anak saya, Pak. Saya ingin ketemu dengan anak saya, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Anak saya nggak pulang, Pak. Tolong carikan anak saya, Pak, polisi. Ibu tenang dulu ya, tenang. Kami nggak mungkin tinggal diam, Bu. Tapi saya perlu menanyakan beberapa hal sama Ibu. Pertama, terakhir kali keluar rumah, anak Ibu pergi kemana? Dan dia menemui siapa? Katanya sih mau ketemu Ferdi, Pak. Ferdi. Oke, Ferdi ini hubungannya sama anak Ibu apa? Ferdi tuh punya hutang sama anak saya. Kebetulan anak saya itu kan pegawai koperasi simpan pinjam ya, Pak. Terus Ferdi telat membayar. Jadi anak saya itu pergi untuk menagih ke rumahnya. Dan setahu saya Ferdi itu kerjanya di kafe Crown Test, Pak. Crown Test? Bu, Ibu yakin nama tempat kerjanya Ferdi Crown Test? Iya, Pak. Crown Test itu kafe milik ibu saya. Cuman sayangnya memang saya nggak hafal semua nama-nama karyawan yang kerja di sana. Pak, kalau gitu tolong, Pak. Tolong cari tahu anak saya. Ferdi pasti tahu keberadaan anak saya. Cari Ferdi, Pak. Saya mohon. Bu, sekali lagi saya tegasin sama Ibu untuk tetap tenang. Saya dan tim nggak mungkin tinggal diam.
Kami akan usut semuanya sampai tuntas. Bahkan saya akan turun ke lapangan langsung untuk menanyakan ke ibu saya perihal Ferdi dan juga anak ibu. Nanti ibu tinggalkan nomor telepon. Kalau ada update mengenai kabar dari anak ibu, kepolisian pasti hubungin ibu kok. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya harap anak saya baik-baik aja Pak. Ibu boleh pulang untuk saat ini. Kalau gitu Ibu permisi dulu ya Pak. Makasih, mohon bantuannya bener ya Pak. Iya, Bu. Permisi. Bayu, cari tahu. Siap, Dan. Bang, putar balik Bang. Saya ngeliat anak saya Bang. Ayo kita putar balik. Ada anak saya. Itu tadi anak saya Bang. Nggak ada siapa-siapa, Bu. Ya Allah Bang. Itu tadi saya ngeliat anak saya. Ayo kita putar balik cepet. Putar Iya, Bu, balik. iya, Bu, iya, Bu. Bang cepet Bang. Betul Bang. Bang. Itu ikutin Bang. Bu, ini kuburan, Bu. Loh, kok jadi ke kuburan? Padahal saya yakin bener loh. Tadi anak saya tuh masuk sini. Ibu salah lihat kali, Bu. Hah? Vira? Bang, itu anak saya Bang. Bang, itu anak saya. Vira. Bu, di situ nggak ada siapa-siapa, Bu. Jangan-jangan yang dilihat sama ibu itu setan lagi. Setan. Sampai kapan sih masalahku selesai? Selalu aja ada masalah baru yang bikin tujuanku di dunia malah terhambat. Kalau gini terus, gimana bisa aku nemuin fakta kematianku? Mas, jangan kabur. Bu, ibu nggak apa-apa. Bu, ibu. Luka ibu nggak begitu parah. Ibu hanya shock aja. Tapi kayaknya ibu banyak mengalami tekanan pikiran. Ibu, mau kemana Bu? Istirahat dulu ya. Ibu belum pulih. Istirahat dulu ya Bu, tiduran lagi yuk. Saya nggak peduli dengan keadaan saya. Yang terpenting saat ini adalah anak saya. Saya mau pulang, siapa tahu anak saya udah nyampe rumah dan cari saya. Ya udah kalau gitu, saya anterin ibu pulang ke rumah ya. Iya. Pelan-pelan ya Bu ya. Makasih ya Dok, permisi. Bu Mila, Ibu tunggu di sini dulu ya. Saya buatin Ibu minum dulu. Iya Sus. Istirahat dulu ya Bu. Makasih ya Sus. Kamu pulang, Nak. Kalau gitu kamu istirahat ya, Nak. Apaan? Bang, saya ngerasa kayaknya ada arwah di sini. Abang lihat ada yang datang nggak? Enggak. Kosong nih, garing. Aman, adem lagi. Tapi saya ngerasain kok Bang.
Apaan tuh? Boleh dulu deh, gue periksa. Iya bang. Bu Mila, Bu, Ibu lagi ngobrol sama siapa? Sekarang Vira sudah pulang, suster. Aduh, Ibu seneng banget. Sekarang Vira saya suruh istirahat, suster, di kamar. Bu, tapi boleh nggak kita cek dulu keadaannya Vira? Takutnya sakit. Oh, mari suster, silakan. Ayo kita lihat yuk. Itu sus, Viranya lagi istirahat. Sepertinya Bu Mila benar-benar halusinasi. Di atas ranjang nggak ada siapapun. Ya udah, kalau gitu kita ke kantor polisi aja dulu. Ngecek Viranya nanti aja. Soalnya anak saya juga lagi tidur. Ayo. Bu, tapi di ranjang nggak ada siapa-siapa. Suster Sekar aneh. Itu kan anak saya lagi tidur. Saya mau ke kantor polisi aja. Ayo. Bu, emangnya Bu Mila udah bikin laporan Vira hilang? Ya sudah, makanya itu ibu mau ke kantor polisi, mau cabut laporannya, biar nggak tambah melebar masalahnya. Ayo sus. Udah prek satu di depan. Kagak ada arwah. Kemana ya tuh arwah? Ayo sus, anterin ibu yuk. Iya Bu. Permisi Pak. Ya, silakan duduk. Suster Sekar kenal sama Ibu Mila? Suster Sekar ini orangnya baik loh Pak. Tadi Suster Sekar nolong saya di jalan dan nganterin saya ke rumah. Sekarang nganterin ibu ke sini. Maaf Pak, saya kesini mau cabut laporan karena anak saya sudah ketemu Pak. Bu Mila, tapi Vira nggak ada di rumah Bu. Vira belum pulang. Suster Sekar ngomong gitu sih, bikin bingung Pak polisi. Kan jelas-jelas tadi anak saya ada di rumah, lagi tiduran di kamar. Kenapa Suster Sekar nggak percaya kalau anak saya belum pulang? Aduh, gimana ya cara jelasinnya? Ya udah, nggak usah diributin, nggak usah dipusingin. Biar nanti semuanya diurus dan dihandle sama anggota saya. Jovi. Bu, silakan ikut anggota saya. Ya, permisi Pak. Ya. Saya nggak ngerti gimana cara jelasinnya, Mas. Tapi dari tadi saya di rumahnya Bu Mila. Vira itu beneran belum pulang. Vira nggak ada di rumah, Mas. Mungkin saking cemasnya Bu Mila jadi halusinasi. Halusinasi? Berarti bisa dibilang bahwa Ibu Mila sedikit ada gangguan kejiwaan? Saya belum tahu pasti. Tapi yang jelas Vira belum pulang, Mas, seperti yang Bu Mila jelaskan. Kalau begitu artinya pencarian harus tetap dijalanin dong. Iya, Mas. Saya bilang nggak usah. Kenapa sih kalian nggak percaya kalau anak saya sudah di rumah? Ya udah, kalau Ibu yakin seperti itu, laporannya bisa saya cabut. Kenapa Satria nggak percaya sama penjelasan aku ya? Tadi Bella juga nggak percaya. Sekarang Bu Mila mikir aku yang mengada-ngada. Suster sekarang nggak usah antar ibu pulang. Biar ibu pulang sendiri naik ojek. Bu Mila,
Tapi Bu, Saya sangat berterima kasih sama Suster Sekar, tapi Ibu bisa pulang sendiri. Maaf, Ibu mau pulang. Besi, Pak. Ma, Ya, Sat? ada karyawan mama namanya Ferdi. Ada. Mama sebel sama dia. Orangnya kemana sekarang? Gak tahu, hilang gitu aja. Dihubungin, handphonenya nggak aktif. Mama kesel. Tuh orang kasbon terus. Yang ada mama rugi. Mungkin dia marah kali sama mama. Ada gak mau orang kesini untuk cari Ferdi? Mana mama tahu. Emangnya mama merhatiin. Lagian kamu kenapa sih nanyain Ferdi terus? Oke, jadi ada seorang ibu melapor bahwa anaknya hilang. Dan sebelum anaknya hilang, terakhir kali itu ketemu sama Ferdi. Tapi udah cabut laporan sih karena anaknya udah balik ke rumah. Tapi di satu sisi Sekar bilang itu halusinasi doang. Sekar lagi. Bisa nggak sih kamu nggak sebut nama Sekar di depan mama? Hah? Selesaiin dulu dong laporannya Bella. Adilin Sekar seadil-adilnya. Itu. Semua itu ada proses, Ma. Sekarang lagi proses pemanggilan. Tapi di satu sisi aku tetap percaya sama Sekar. Aku nggak yakin Sekar seperti tuduhan Mama dan Bella. Terserah kamu lah. Nanti kamu juga akan sadar kalau tindakan kamu itu salah. permisi Bu. Ibu manggil saya. Iya. Suster Sekar, saya dengar dari beberapa pasien kalau suster sudah mencelakai seorang model. Bahkan sengaja mendorong dia sampai jatuh. Apa itu benar? Kejadiannya nggak seperti itu, Bu. Tapi jadi banyak pasien yang takut dipegang sama suster Sekar. Karena mereka nggak mau kejadian ini terjadi sama mereka. Bu, saya sudah disumpah untuk menjalankan SOP pekerjaan saya. Untuk menjaga dan memberikan rasa aman kepada pasien. Saya nggak mungkin, Bu, mencelakai pasien. Dan untuk urusan saya sama Bella, itu udah masuk ke urusan pribadi saya, Bu. Dan semuanya tidak seperti itu, Bu. Semuanya cuma salah paham. Saya punya tanggung jawab memonitor perawat di sini. Bahkan pihak rumah sakit sudah menegur saya. Jangan sampai masalah kamu merusak nama baik Citra Medika Tama. Jadi dengan terpaksa kamu saya istirahatkan sampai kamu bisa membuktikan kalau kamu memang tidak bersalah. Bu, saya mohon percaya sama saya ya, Bu. Saya akan buktikan semuanya, Bu. Bu, tolong jangan skor saya. Saya akan buktikan ke Ibu. Maaf, suster. Ini sudah jadi keputusan rumah sakit. Apa? Saya nggak bisa, Bang. Ngebiarin Bella ngancurin hidup saya. Saya harus buktiin, Bang, kalau saya itu nggak salah. Iya, gue tahu. Bukan lu yang salah. Ini semua akal-akal busuk ke si ceker mercon. Lu harus buktiin bahwa ini semua fitnah. No. Ya, tapi gimana, Bang, buktiinnya? Satria nggak percaya sama saya. Bahkan sekarang semua orang nggak percaya juga sama saya, Bang. Jadi saya harus minta tolong sama siapa? Udah tenang aja. Pasti ada. Pulang. Bu. Loh, Ibu kenapa? Ini kok badannya panas? Tahu tadi dia ngamuk, ngomong sendiri gitu, nyesek dia dadanya. Gimana saya ngomong sendiri? Saya ngomong sama anak saya. Saya mau pulang, anak saya nunggu di rumah. Aku emang nggak salah. Vira belum pulang sampai sekarang. Kemana dia? Ya, Bu, saya ya. Bu, Ibu tenang ya. Kita akan obatin Ibu. Kondisi Ibu lemah, Bu. Ibu harusnya istirahat, jangan kemana-mana dulu. Tapi kamu percaya kan? Tetangga Ibu itu yang nggak bener. Masa Ibu dibilang halu? Ingat, suster Sekar sedang diskor. Jadi nggak boleh tangani pasien dulu.
Baik dok, saya hanya mau membantu pasien. Biar saya yang tangani. Iya dok. Jangan pergi. Temenin saya di sini ya. Maaf Bu, saya harus keluar dulu ya. Temenin saya di sini. Ya. Iya Bu, iya. Saya temenin Ibu di sini ya. Aku sebenarnya nggak tega ninggalin pasien seperti Bu Mila ini. Tapi apa boleh buat, dokter masih belum percaya sama aku. Saya nggak terima Sekar difitnah terus, Bang. Saya harus cari keadilan. Saya mau temuin Bella. Lu tenang aja. Gua yakin si Ceker Mercon tuh sekarang hidupnya lagi sama sekali tidak tenang. Lagi galau banget. Emangnya Abang ngapain Bella? Pokoknya gue bakal kerjain dia sampai dia insaf. Atau paling sedikit akuin apa yang dia perbuat. Bagus Bang. Bang, saya dapat surat lagi dari kepolisian untuk yang kedua kalinya. Tapi saya nggak mau hadir. Karena saya tahu saya nggak salah. Gue sih soal itu sepakat sama lu. Orang lu baik-baik aja orangnya. Kagak pernah bikin yang aneh-aneh. Itu mah pinter-pinternya si Ceker Mercon. Akal bulus. Arwah tuh. Bang, siapa arwah perempuan itu? Dia ke arah rumah sakit, Bang. Saya harus kembali ke sana. Vira? Vira, anakku. Kamu sudah pulang, nak. Bawa ibu pulang, nak. Ibu nggak betah di sini. Mereka berpikir ibu gila. Dan mereka nggak percaya kalau kamu sudah ada di rumah. Bawa ibu pulang, Vira. Vira? Bang, apa jangan-jangan sosok arwah itu Vira? Vira! Vira! Kamu di mana, nak? Vira! Vira! Vira, kamu di mana, nak? Vira, kamu di mana, nak? Vira, kamu di mana, nak? Vira, anakku. Vira, di mana kamu, nak? Vira! Vira, anakku. Ibu mau kemana, Bu? Minggir kamu. Kamu juga pasti sama aja menganggap saya halusinasi. Saya enggak. Bu, saya nggak bilang Ibu gila kok. Bohong. Saya nggak gila. Saya nggak gila. Vira. Bu, ini ada pasien yang kabur dari IGD. Kenapa kamu masih di rumah sakit, Sekar? Kamu tuh nggak bisa dibilangin baik-baik ya. Kamu tuh lagi diskors dan nggak boleh pegang pasien. Nama rumah sakit ini bisa rusak kalau kamu belum nyelesain masalah pribadi kamu. Iya, maaf, Bu. Vira. Tenang ya. Seenaknya aja jadi orang. Apaan tuh? Kita urus yang itu dulu yuk. Ayo. Kemana ya arwah tadi, Bang? Mana tuh arwah hilang? Saya kayak kenal jalan ini. Kamu jalan kemana? Bang, ini kan jalan menuju restonya Bu Astari. Ayo jalan. Ayo, Bang. Ini dimasukin ya, Mbak ya? Baik, Bu. Kalian sama yang itu juga tuh dimasukin Baik, tuh ya. Bu.
Cepetan, kan kita mau tutup nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Baik. Bella? Ngapain kamu malam-malam kesini? Restoran Tante tuh udah mau tutup. Tante juga mau pulang. Enggak, Tante. Takut banget, Tante. Aku di rumah dihantuin, Tante. Aku diteror. Udah ya, ini mungkin cuman kehaluan kamu doang loh. Enggak mungkin, Tante. Aku yakin 100% aku nggak halu, Tante. Itu hantunya Laras. Tante, gimana kalau misalnya kita cari jasadnya Laras, terus kita kubur? Mungkin dia nggak bakal penasaran lagi, nggak bakalan getayangan lagi, Tante. Bel, please ya. Jangan sebut-sebut dia terus. Lama-lama Tante juga takut loh, merinding ini. Ini mulai ngomongin arwahnya si Laras nih. Kita lihat siapa yang ngaku. Gimana kalau kita cari aja, Tan? Ya, cari aja deh, Tan. Cari di mana? Ya, di danau situ resmi, Tante. Kan waktu itu dia hilangnya di situ. Terus juga polisi sama tim SAR nyarinya di situ. Lagian Tante pakai nanya segala, kan Tante tahu soal kematiannya Laras. Udah ya, kita jangan saling salah-salahan loh. Bukan Tante yang bunuh. Ya kan bukan aku juga, Tante. Dasar tukang bohong. Kalian berdua emang keterlaluan. Oh ya, Tante, soal videonya Sekar gimana? Udah, tenang aja. Yang dipegang sama Satria itu yang kopian. Aslinya Tante yang pegang. Syukurlah. Aku agak lega deh. Jadi Bu Astari kerjasama dengan Bella. Bu Astari ternyata punya rekaman video itu. Tega sekali dia. Pan gue udah bilang sama lu. Lu sih ngeyel. Bang, saya mau tanya langsung sama mereka. Bu Astari, Mbak Bella. Sekar? Sekar? Kok kamu di sini sih? Kalian tega ya fitnah saya? Bu Astari, saya kecewa sama sikap Ibu. Ibu kelihatannya baik banget sama saya. Tapi ternyata semua itu palsu. Saya juga kecewa kok sama kamu. Kamu tuh udah merusak harapan saya, tahu nggak? Ya kalau Ibu nggak suka sama saya, bukan begini Bu caranya. Pergi kamu. Saya nggak mau lihat muka kamu. Pergi. Pergi. Ayo pergi. Gak punya kuping ya? Kemana lagi tuh bocah? Tante kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Katanya kamu takut sendirian. Enggak, aku nggak akan pulang ke rumah. Aku mau check-in aja di hotel. Ya, dadah Tante. Aduh, kok aku serem ya kalau ingat Sekar tadi. Tiba-tiba tuh anak nongol. Woi, lu mau kemana? Alah, gua tahu lu emosi. Tapi buat apa? Saya masih kesel sama mereka berdua, Bang. Iya, gua tahu. Tapi mending kita balik ke tujuan awal kita kesini mau ngapain. Kita aja cari aja tuh arwah. Iya, Bang. Apa kira-kira dia ada di dekat sini ya? Titiknya sih di sini. Ayo kita cari yuk. Ayo cari. Kamu? Katanya kamu pulang kampung. Ngilang seenaknya, gak kerja. Kamu mau saya pecat? Saya mau resign. Selesaiin dulu utang-utang kamu, baru bisa resign. Apa tuh, Bu? Tolong! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Hah? Kok kamu teriak? Saya tadi mau buka freezer yang lama, Bu. Terus di dalamnya
Ada mayat, Bu. Mayat? Mayat. Iya. Apa, Bu? Aduh, kamu cek. Cepetan kamu Jangan, cek. Bu, jangan, Bu. Saya juga takut, Bu. Masa takut sih? Kamu kan laki-laki pengecut banget. Udah kamu aja. Ya, Bu, ya, Bu. Kamu dong laki-laki di sini. Kita buru. Mayat, Bu. Mayat, Bu. Bener. Mayat, Bu. Ada mayat, Bu. Tuh, lihat tuh, Bu. Iya, bener-bener. Ini ada mayat. Ini siapa? Iya, siapa? Kenapa? Kenapa ada mayat di sini? Siapa yang naruh? Siapa, Ferdi? Saya juga nggak kenal, Bu. Aduh, ini keji banget sih. Orang yang naruh mayat di restoran aku. Aduh, kalau masalah ini bisa naik. Aduh, pencemaran nama baik ini. Fer, ini gimana dong, Fer? Bu, kalau sampai polisi tahu, bukan restoran ini aja, Bu, yang harus tutup. Ibu, saya sama Siti juga pasti ke bawah-bawah, Bu. Pasti ditangkap polisi, masukin penjara, Bu. Gini, Bu. Gimana kalau saya urus mayat ini, Bu? Tapi ada syaratnya. Apa? Utang saya lunas, terus saya dapat bonus. Ini resikonya besar banget, Bu. Kayaknya ini solusi yang pas. Daripada ini nanti jadi masalah, aku nggak mau citra restoranku jadi buruk. Ya kalau ibu nggak mau ya nggak apa-apa. Paling saya di kantor polisi tinggal bilang aja orang saya jadi saksi. Ini kan restoran ibu, mayatnya di tempat ibu. Ibu yang paling kena nanti. Yaudah terserah. Daripada kasus ini muncul, tuh juga aku nggak tahu ini perempuan siapa dan bukan aku juga kan yang ngebunuh. Terus kamu juga Siti ya, jangan pernah bilang-bilang ke orang, tutup mulut. Nanti saya kasih bonus gede, oke? Iya, Bu. Iya, Bu, saya urus. Cepet. Bu Mila? Bu? Maaf ya, Bu. Saya main masuk aja. Soalnya tadi saya ketuk pintunya nggak ada jawaban. Vira? Vira, anakku, kamu pulang juga, nak. Kemana aja kamu, nak? Ibu kangen kamu, nak. Bu Mila emang udah bener-bener sakit. Kasian dia. Bang, jadi arwah penasaran itu arwahnya Vira. Tapi jasadnya belum ditemuin sampai sekarang. Lu inget kagak? Kita ikutin dia ke restoran. Siapa tahu dia mau kasih petunjuk. Bang, apa jangan-jangan jasad Vira ada dalam restoran? Soalnya kemarin dia hilang di depan restoran namanya Satria. Kita cari tahu aja yuk. Iya, Bang. Berangkat. Kamu buang jauh-jauh freezer bekas itu ya? Baik, Bu. Ayo cepetan. Aduh, si Ferdi kemana sih? Ih, kok nggak bisa dihubungin? Mayatnya buang di mana ya? Mayat? Mayat siapa, Bu? Maksud saya itu mayat di gudang banyak mayat tikus. Kok saya nggak percaya ya? Udah ya, kamu jangan sok ikut campur. Lagi juga kamu ngapain di sini? Saya lagi nyari seorang perempuan, Bu. Masih muda. Usianya sekitar 20 tahunan. Rambutnya panjang, kulitnya putih. Namanya Vira. Dia hilang terus ada yang lihat. Terakhir dia datang ke sini. Kok ciri-cirinya sama kayak itu mayat? Ibunya nyariin, Bu. Iya, saya mana tahu. Resto ini sedang tutup. Sana pergi. Ayo. Bu, saya boleh ke toilet sebentar nggak?
Permisi. Kayaknya ada yang disembunyiin sama Bu Astari. Aku mau coba cari tahu. Bu Astari! Bu, tolong bukain pintunya, Bu. Saya tahu Ibu yang ngunciin saya kan? Rasain. Siapa suruh sok ikut campur? Bu, tolong bukain pintunya, Bu. Saya gak akan bukain kamu. Gerem sana di kamar mandi. Pintunya! Bu! Bu Astari! Ayo mas, pelan-pelan ya. Loh, Mak. Ini freezer mau dikemanain? Mau mama buang? Dibuang? Sayang dong orang freezer bagus gini dibuang. Iya, masalah itu kan udah bekas. Udah gak dipakai lagi daripada sumpuk-sumpuk di gudang, yang mending dibuang aja kan. Bentar deh. Kok ada darah? Ini darah apa ya? Iya itu mungkin darah ayam atau darah daging, Sat. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tunggu, ini aneh. Mau bilang freezer ini mau dibuang karena bekas. Freezer ini udah nggak dipakai lagi. Tapi aku lihat ada darah seger ngalir. Dan aku yakin ini bukan darah ayam ataupun bekas daging. Beda warnanya. Ya ampun, Sat. Kenapa sih kok kamu nanyanya gitu? Aku ini polisi, Ma. Mama jangan lupa. Aku yakin ada yang Mama sembunyiin. Mama tuh kelihatan gugup, Ma. Please, jangan sembunyiin apapun dari aku. Aku kan tahu, Ma. Lihat foto ini. Mama pernah ketemu sama perempuan ini? Atau perempuan ini mungkin pernah kesini? Kenapa Sekar sama Satria tahu perempuan ini sih? Aduh, gimana ya? Enggak. Mama nggak kenal dan Mama nggak pernah lihat. Emang dia siapa? Perempuan ini yang ngejar-ngejar Ferdi, karyawan Mama sendiri. Sekarang Mama harus bantu aku cari perempuan ini. Jadi Ferdi kenal sama dia? Dia ngakuin sama Mama kalau Ferdi tuh nggak kenal loh. Jadi Mama udah tahu sebenarnya perempuan ini ada hubungannya sama Ferdi. Sekarang Ferdi di mana, Ma? Ferdi nggak tahu, ngilang gitu aja, nggak bisa dihubungin. Feelingku bilang ada sesuatu yang terjadi di restoran ini. Instingku nggak mungkin salah, Ma. Tolong ceritain sejujur-jujurnya ada apa sih, Ma? Tunggu. Jadi di freezer ini ada mayat, Ma? Iya, Ferdi yang nyuruh Mama untuk naro terus dibuang. Itu. Ma, kenapa nggak cerita ke aku? Kenapa malah diem-diem mau buang freezer ini padahal freezer ini bisa jadi barang bukti loh? Oke, sekarang mayatnya di mana? Mayatnya dibuang sama Ferdi. Satria, stop! Kamu mau kemana? Ma, jangan halangin aku, Ma. Satria nggak boleh masuk. Jangan sampai dia tahu kalau aku ngunciin Sekar di kamar mandi. Ya ampun, Mama kan udah bilang mayatnya nggak ada, udah dibawa sama Ferdi. Gini ya, Ma. Walaupun mayat itu udah dibawa sama Ferdi, aku tetap harus cari bukti. Karena bukti sekecil apapun akan penting buat aku. Tapi Sat... Ma, terakhir aku ingetin sama Mama, jangan halangin petugas. Atau Mama bisa ditahan karena ini. Bu! Suara siapa itu? Itu
suara karyawan mama lagi masak di dapur. Enggak. Bu Astari! Suaranya bukan dari dapur. Bu Astari! Dari toilet. Sat, aduh gimana ini? Aku harus cari cara buat cegah Satria. Satria! Bu Astari! Bu, tolong bukain pintunya, Bu! Sekar. Hei, kamu gak kenapa-napa? Kamu baik-baik aja kan? Saya nggak apa-apa kok Mas Satria. Ya ampun, Sekar. Kamu ngapain? Kok bisa terkunci di dalam? Loh, bukannya Bu Astari tadi yang ngunciin saya? Mah, yang Sekar bilang bener, Mah. Mama ngunciin Sekar dalam kamar mandi. Ih, apa-apaan sih? Ngapain coba Mama kunciin Sekar di toilet? Kayak kurang kerjaan aja. Hei, Sekar, jangan asal tuduh ya. Saya nggak asal nuduh kok, Bu. Emang bener kan, Ibu tadi yang sengaja ngunciin saya? Cukup ya. Kamu ngomong apaan? Hah? Kalau emang saya ngunci, saya nggak tahu kamu ada di dalam loh. Ma, udah dong, Ma. Tolong jujur dan akui kalau emang Mama udah ngunciin Sekar dalam kamar mandi. Jangan berkelit dong. Satria, kamu tuh bener-bener ya. Kamu malah lebih percaya sama perempuan ini ketimbang mama kamu sendiri. Ma, bukan masalah percaya atau nggak percaya. Mas Satria udah, Mas. Yang penting saya nggak apa-apa kok. Tadi saya kesini itu mau cari Vira. Tapi kayaknya Bu Astari ngumpetin sesuatu. Vira udah meninggal. Jenazahnya ditemukan di dalam freezer yang ingin dibuang sama Mama. Jadi Bu Astari Ma! Jaga mulut kamu ya. Kurang ajar kamu ya. Bisa-bisanya kamu nuduh saya pembunuh? Hah? Kenapa harus nampar segala sih, Ma? Kan bisa ngomong baik-baik aja. Ya mama gak terima dong, Satria, kamu dengar sendiri kan? Iya, itu nuduh mama pembunuh. Ngapain coba mama ngebunuh orang pakai tangan mama sendiri? ini maksud Ibu? Ibu nyuruh orang lain untuk ngotorin tangannya ngelakuin kejahatan yang Ibu mau. Cukup sekali. Ma, udah, Ma. Cukup sekali Mama nampar Sekar di depan aku dan gak akan pernah aku biarin lagi, Ma. Sekar, kamu juga jangan salah paham. Ini bukan Mama pelakunya. Namanya Ferdi. Dia pegawai di restorannya Mama. Ferdi ini cukup licik. Dia atur semua ini seolah-olah Mama adalah pembunuhnya. Dan seolah-olah dia nggak kenal sama sekali sama Vira. Aku dan tim kepolisian masih terus menyelidiki lebih dalam. Jadi Ferdi ini pegawainya Bu Astari, tapi kenal juga sama Vira. Ya. Kalau aja kamu nggak begitu, gak mungkin sekarang kamu mati. Ya ampun, Sat, Mama gak nyangka ya. Ternyata Mama punya karyawan pembunuh. Memang apa hubungannya Ferdi sama perempuan itu? Ferdi ini punya utang banyak banget. Begitu Vira tagih, dia marah. Padahal itu udah tugasnya Vira, karena Vira kerja di koperasi. Oh, waktu itu memang Ferdi minta kasbon sama Mama, nggak Mama kasih. Habis kasbonnya tuh udah banyak banget sih. Tapi bukti ini udah terlalu kuat.
Ferdi harus ditangkap dan Mama harus bantu aku. Sat, tapi mama takut loh. Ma, Mama nggak perlu takut, Ma. Ada aku. Aku pastiin semuanya bakal baik-baik aja. Nggak mungkin aku tinggal diam saat sesuatu yang buruk terjadi sama Mama. Ya oke. Nah, yang penting sekarang aman, nggak akan ada lagi yang curiga. Kamu bodoh banget, Vira. Halo Bu Asari. Kamu di mana? Tolong ke resto sekarang juga ya. Ini saya nggak jadi dipecat gitu, Bu. Saya mau kasih bonus buat kamu. Siap, Bu. Saya segera ke sana. Saya segera, Bu. Bu. Aduh, maaf, Bu. Saya belum sempat pulang, Bu. Langsung ke sini. Kotor. Pokoknya Ibu tenang aja. Saya udah buang mayat itu jauh, Bu. Mayat itu kamu buang di mana? Ya, ada, Bu. Pokoknya nggak bakal ada orang yang nemuin lah. Saya mau tahu aja. Jadi kalau ada orang yang nanya ya saya bisa mengelak. Ini ke arah kontrakan saya tuh, Bu ya. Itu di belakang tuh ada kampung. Nah, di samping kampung tuh ada kali. Nah, di samping kali tuh ada tanah gitu. Orang nggak pernah ada yang ke situ. Saya kubur di situ, Bu. Nggak bakal ada yang tahu. Tenang aja, Bu. Terus bonus saya gimana nih, Bu? Saya mulai kerja lagi kapan? Bu. Jangan bergerak! Diam di tempat. Anda saya tangkap sesuai pasal 340 KUHP dengan dugaan berencana. Bukan saya yang bunuh, Pak. Saya nggak tahu sama sekali, bener. Semua buktinya udah jelas. Kamu adalah punya Vira. Serahkan diri kamu sekarang. Ferry! Kalau sampai kau berani maju, nyawa ibu kamu terancam. Jangan macam-macam kamu, Ferdi. Jangan nekat kamu. Lepasin saya. Biarin saya pergi. Dengar saya baik-baik. Mari negosiasi sama saya. Lepaskan ibu saya, semuanya akan clear. Enggak. Saya nggak mau masuk penjara. Diam. Ferdi, dengar saya baik-baik. Semua buktinya sudah jelas. Kamu adalah pembunuhnya Vira. Mama harus makasih sama Sekar, Ma. Kalau nggak ada Sekar barusan, aku nggak tahu nasib Mama gimana. Lepasin, Pak. Ini gara-gara Vira, Pak. Dia masa-masa saya. Kalau dia nggak gitu, nggak mungkin dia mati, Pak. Bang, mana uangnya? Bang Ferdi tuh udah nunggak beberapa bulan tahu nggak sih? Dan malam ini harus ada uang yang masuk ke kantor aku. Aku nggak mau tahu ya Bang, aku harus kasih jawaban ke atasanku. Iya, Pir, iya. Aku bilang iya dari tadi, aku bilang iya. Pasti aku bayar kok. Aku ini belum gajian. Dia belum bisa aku bayar, gak ada uangnya. Kalau udah gajian, aku bayar. Tenang aja. Ya udah, kalau gitu biar aku yang ngomong sama bosnya Bang Ferdi. Siapa tahu dia mau kasih pinjam buat lunasin utang kamu. Kamu jangan sekali-sekali berani telepon bos aku ya. Lepasin Bang! Fir?
Sementara aku masukin aja mayatnya di freezer ini ya. Toh ini kan udah nggak dipakai. Saya nggak peduli apapun alasan kamu sekarang. Bukti sudah saya kumpulkan dan sudah jelas kamu adalah pembunuhnya. Mama juga harus ikut ke kantor polisi. Mama harus memberikan kesaksian. Karena kasus ini udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Tapi Mama takut, Sat. Ma, kooperatif. Ferdi bangun. Bangun tanpa perlawanan. Bangun tanpa perlawanan. Diam. Ikut aku, Ma. Jalan. Iya. Jalan. Apa kamu lihat? Pergi sana. Apa dia nggak sadar mungkin dia sama aja kayak karyawannya. Bisa jadi dia yang bunuh aku dulu. Anakku masih hidup. Vira, kamu di mana, Vira? Vira! Vira! Aku bukan Vira. Vira! Ah, di mana kamu, Nak? Anakku Vira, di mana kamu, Nak? Vira! Aduh, dia lepasin, Bu. Ini bukan Vira. Vira! Bu, saya ada di sini. Vira! Vira, anakku! Mbak, kita takut, Mbak. Habis kita kasih tahu Vira meninggal, dia langsung histeris. Semua perempuan dipanggil Vira. Jangan pergi lagi, jangan tinggalin ibu. Iya, Bu. Saya nggak akan tinggalin ibu lagi ya. Vira, Vira anakku. Jangan bawa ibu ke sini, Vira. Jangan bawa ibu ke sini, Nak. Bawa ibu pulang ke rumah, Nak. Vira, Vira kamu di mana? Vira anakku. Jangan bawa ibu ke sini, Nak. Vira. Maafin saya ya, Bu. Ini semua demi kebaikan Ibu. Ibu juga butuh pengobatan. Vira, jangan sedih lagi ya. Saya janji saya akan rawat ibu kamu sampai sembuh. Tapi ibu jadi sengsara karena aku. Vir, kamu harus tenang. Kamu harus ikhlas. Sekarang pembunuh kamu sudah tertangkap. Dan dia pasti akan dapetin hukuman yang setimpal. Dan jasad kamu yang dikubur di tanah kosong itu sudah dipindahkan ke pemakaman yang lebih layak. Jadi sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang ya, Vir. Bang, syukur ya urusannya Bu Mila sama Vira udah selesai. Tahu untuk arwahnya si Vira, udah gua tolongin dari kemarin-kemarin. Saya nggak tega Bang lihat Bu Mila. Kasian dia, gara-gara nagih utang, nyawa anaknya melayang. Lu ngapain lu kemari? Lu bukannya di KOR,
Dekor? Dekor? Lu kan di rumah sakit lu udah kena dihukum. Diskors? Gimana sih? Diskors. Yalah, gua sama aja. Ngapain coba lu kemari? Saya mau ketemu sama atasan nih bang. Siapa tahu kan bisa dapat dispensasi. Lu mah cari perkara doang. Selamat siang, Suster Sekar. Mas Yofi? Ada apa mas? Maaf Sus, Anda harus ikut saya ke kantor polisi. Karena sudah 2 kali Suster Sekar mangkir dari panggilan kepolisian. Jadi kami harus melakukan jemputan paksa kepada Suster Sekar sesuai pasal 112 KUHP. Mas Jovi, saya nggak melakukan kejahatan mas. Kenapa saya harus jemput paksa ke kantor polisi? Saya nggak mau mas. Ini semua cuma salah paham. Maaf Suster, silakan jelaskan di kantor polisi. Mari. Tapi mas Jovi. Mari Suster. Awas lu ya. Gimana sih? Masa sih si Sekar dibawa ke kantor polisi? Anak baik-baik begitu. Kagak punya dosa, lemah lembut. Ada aja. Dan si Satria mana? Masa kagak nolongin lu sih? Lu tenang aja. Hai Sekar. Jangan kepedean kalau bakal lolos ya. Ingat, nama baik kamu tuh udah jelek banget. Bel, bangkai lama-lama akan kecium juga kok. Semua orang juga bakal tahu kebutuhan kamu kayak gimana. Bener-bener ya. Gemes gua ngeliat lu. Pengen gua acak-acak. Gua heran. Ada orang yang kayak begini. Mari Sus, ikuti saya. Awas lu. Kerjain juga lu. Rasain. Suara apa tuh? Ya! Tolong! Takut kan lu? Biar lu rasain. Gimana rasanya takutnya si Sekar. Lu harus rasain tuh. Kenapa tiba-tiba jadi horor sih? Dasar perempuan gak tahu diri lu. Tolong! Mas Satria, kamu masih anggap saya bersalah? Sampai kamu harus jemput paksa saya kayak gini hanya karena saya nggak menuhin panggilan. Maaf sekarang, aku nggak bisa mendapatkan saksi. Dan di satu sisi, kasus ini menjadi semakin viral dan menjadi bola liar di masyarakat. Banyak banget masyarakat yang ngirim DM ke sosial media kepolisian untuk urus dan proses kasus Bella ini. Mas, kamu nangkap saya cuma gara-gara netizen? Kamu nggak usah salah paham. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku hanya menjalankan semuanya sesuai prosedur yang ada. Saya dukung kamu kok, kalau kamu harus kerja profesional. Tapi saya kasih tahu ya yang sebenarnya. Bella, yang udah nyimpen rekaman itu secara utuh. Rekaman yang buktiin kalau saya nggak bersalah. Dan Bella, yang udah ngedit video itu, Mas. Bahkan mama kamu kayaknya kerja sama Bella.